dan Indria. Wah, tidak terasa sekarang sudah hari Minggu lagi nih. Nah, pada saat ini kita mau kembali bersekutu, kita mau kembali beribadah. Nah, adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita, saya ajak adik-adik untuk lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau memohon pertolongan Tuhan supaya ibadah kita saat ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami mau kembali beribadah kepadamu, kami mau mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau menyertai kami mau memuji namamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami, biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan, kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita mempunyai satu sobat yang setia. Maka dari itu, mari kita menyanyikan pujian bersama-sama, ada satu sobatku yang setia. Saya ajak adik-adik semua untuk berdiri bersama-sama. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan yang terus kita puji dan terus kita muliakan. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
sebelum itu, kita mau memuji Tuhan sekali lagi, kita mau menyanyi bersama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik kelas asuhan dan India, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami boleh duduk dengan tenang, dan kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Senang sekali ya di pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam sekolah minggu, dan kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memasuki hari yang ke-9 di tahun 2022. Wah, senang sekali ya. Kita sudah merayakan tahun baru. Bahkan kita sudah melewati tahun 2021. Kita sudah masuk di tahun 2022. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang 46 sampai ayatnya yang ke-54. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Kita baca bersama-sama ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup.
orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pasti seorang ayah tidak menginginkan anaknya dalam keadaan sakit. Pasti ayah kita di rumah atau bapak kita, mama kita saat kita sakit, mereka berusaha untuk bisa membawa kita berobat, mungkin ke rumah sakit, mencari obat untuk kita cepat sembuh. Dan tidak lepas dari doa orang tua. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak jauh berbeda dengan seorang pegawai istana ini yang anaknya sedang sakit parah, anaknya hampir mati. Nah, ayah ini sudah berusaha untuk mencari obat, tetapi anaknya tak kunjung sembuh. Anaknya hampir mati. Nah, pegawai istana ini atau seorang ayah ini tidak berhenti sampai di situ. Dia berusaha. Tapi dia berusaha dengan mencari seorang pribadi yang luar biasa. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus. Pada saat itu setelah Tuhan Yesus mengadakan mukjizat di mana? Di Kana. Ya, pada waktu itu ada pesta di sana dan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya dan tiba dia di Kapernaum. Dan di situ ada seorang ayah yang anaknya sedang sakit parah. Dan ayah ini teringat bahwa ada seorang pribadi yang bisa menyembuhkan anaknya. Dan pada saat itu ayah ini menemui Tuhan Yesus. Dia cepat-cepat untuk menemui Tuhan Yesus dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ayah ini meminta agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Nah, pada saat Tuhan Yesus mendengarkan permintaan Bapak ini, Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak percaya kalau tidak ada tanda dan mukjizat." Tapi Bapak ini atau seorang ayah ini memohon kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tolong anak saya datanglah ke rumah. Ya, datanglah ke rumah untuk menyembuhkan anak saya." Nah, apa jawab Tuhan Yesus kepada seorang ayah ini? Dia berkata, "Percayalah, anakmu tidak mati, tetapi anakmu hidup." Wow, Bapak itu kaget. Tapi percaya tidak Bapak itu? Percayalah, percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Dan Bapak itu langsung cepat-cepat dia pulang ke rumah. Dan di pertengahan jalan dia bertemu dengan hamba-hambanya yang membawa kabar gembira bahwa anaknya sudah hidup. Wow, senang sekali Bapak itu. Dia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Bapak itu bertanya, "Jam berapa anak saya hidup?" Dan mereka menjawab, jam 1 siang. Anak itu hilang demamnya. Dan Bapak itu teringat. Pada saat itu Tuhan Yesus juga berkata bahwa anakmu hidup. Dan Bapak itu sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Bukan hanya anaknya yang sedang
sakit tadi yang hampir mati itu sembuh. Tetapi bapak ini dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang hampir mati. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Nah, adik-adik juga kita harus percaya kepada Tuhan Yesus di saat kita sedang sakit. Tuhan Yesus bisa tidak menyembuhkan kita? Bisa, sangat bisa ya. Sangat bisa Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Dan apa yang kita pelajari dari cerita Alkitab ini? Bahwa kita harus mengerti Tuhan Yesus sangat mempedulikan kita. Ya, anak yang sedang sakit. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Dan kita juga diajar untuk bersyukur atas kasih dan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita juga jangan bosan-bosan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus saat kita dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Ya, kita harus tetap meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada teman-teman adik-adik yang sedang sakit, sampaikan kepadanya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan teman-teman adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya atas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita juga akan menghafal ayat hafalan. Ya, kita menghafal ayat hafalan di pagi ini di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Kita ulang sekali lagi. Markus pasal 10 ayat 16. Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami, sanggup menolong kami di saat kami sakit, sanggup memberikan kami kesehatan, sanggup memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu kembali di minggu depan di kelas asuhan dan Indria. Dah.